Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, kita kembali lagi ke kuliah pagi bersama Yunepto ya. Kali ini SKS-nya satu lah ya, karena gampang. Jadi ini baik banget yang nanya tentang whitelist ya. Kok apa itu whitelist? Gimana cara dapat whitelist? Apakah whitelist itu ibaratnya kita dapat token gratis atau bedanya whitelist dengan FCFS itu apa? Ya, jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kan gue jelaskan apa itu whitelist ya. Jadi sebenarnya whitelist ini tuh bukan bahasa baru, ini merupakan bahasa yang sudah ada lama ya dari dulu. Cuma memang mungkin sebagian orang ini adalah hal baru ya. Jadi whitelist ini pada dasarnya adalah kita mendapatkan hak akses atau kita dapat VIP pass untuk mengakses duluan. Nah, ibaratnya kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya whitelist ini tuh sebenarnya bisa diimplementasikan di project apapun. Ya, jadi mau project itu tentang NFT, mau tentang games, mau tentang metaverse, mau tentang project token, ABCD, atau koin, ya, intinya whitelist ini diibaratkan sebagai em, VIP pass atau kunci rahasia atau kunci yang hanya bisa diberikan ke sebagian atau beberapa orang saja. Misalnya, ada sebuah project NFT, ya kita anggap sebut namanya itu misalnya NFT A gitu ya. NFT A. Nah, NFT A ini misalnya, jadi ini misal contoh untuk project NFT ya. Nah, misalnya NFT A, dia punya maksimal supply NFT misalnya 5.555 NFT doang yang dicetak. Nah, terus dia bilang bahwa si whitelist ini dia memberikan sebanyak 500 whitelist, ya, 500 WL, ya, 500 WL. Nah, artinya ada 500 orang yang bisa membeli NFT-nya ini duluan gitu loh, dibandingkan publik, ya, dibandingkan publik. Ketika dia sudah masuk ke publik, itu statusnya adalah udah masuk ke FCFS atau first come first serve. Ya, jadi dia itu apa itu FCFS? Jadi FCFS ini adalah rebutan. Siapa cepat dia yang dapat. Siapa yang beli duluan dia yang dapat. Kayak gitu. Sedangkan ketika masuk masa whitelist, orang yang mendapatkan status whitelist itu dia nggak perlu rebutan. Dia nyantai aja gitu loh. Ya dia nyantai aja pengen beli kapan, pokoknya selama masa waktu whitelist dia bebas ingin menjual atau ingin membeli atau enggak kayak gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke FCFS, orang-orang yang ingin membeli itu harus rebutan, siapa cepat siapa yang dapat ya. Contoh ya, misalnya ada 5.555 NFT, 500 WL. Nah, terus ternyata si pihak project ini buat peraturan bahwa satu WL hanya diperbolehkan beli dua piece, ya, dua piece. Berarti artinya kan ada 1.000 NFT yang dijual di whitelist gitu kan, ya kan. Nah, habis itu setelah udah 1.000 terjual, berarti kan sisanya 4.555. Anggap yang dapat whitelist ini beli semua gitu loh. Anggap yang dapat whitelist ini beli semua, beli dua 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 dua, berarti kan sisanya 4.555. Nah, ini masuk ke dalam FCFS ya, atau rebutan. Nah, ternyata yang mau beli NFT ini ada 50.000 orang misalnya, ya, 50.000 orang. Nah, artinya 50.000 orang ini akan cepet-cepetan gitu loh, akan duluan membeli. Mana yang akan mendapatkan 4.555 NFT duluan. Kayak gitu. Jadi mereka akan rebutan. Nah, makanya kenapa whitelist ini lebih enak karena kita bisa membeli duluan. Diperbolehkan untuk membeli duluan. Nah, kadang pun juga ada beberapa project yang kalau whitelist itu dapat diskon misalnya. Nah, itu ibaratnya kayak fitur tambahan lah. Tapi yang paling inti, yang paling utama adalah dia diberikan hak akses untuk membeli duluan. Kayak gitu. Biasanya sih dikasih waktu sekitar beberapa jam atau maksimal 1 hari lah. Misalnya dia bilang, untuk whitelist kita buka selama 5 jam, setelah itu masuk ke FCFS. Nah, jadi selama 5 jam ini para whitelist bisa membeli duluan, seperti itu. Oke ya, nah ini contoh project untuk NFT. Sebenarnya masih banyak lagi, whitelist ini bisa digunakan untuk berbagai project. Ya, contoh lain adalah token ya, misalnya eh, token emas, misalnya nama tokennya emas ya, misalnya ya. Nah, si tokennya emas, token emas ini itu dia siapin 1.000 whitelist, ya 1.000 WL. Nah, terus 1.000 WL ini dia punya token total 100 juta, ya 100 juta token. Satu WL hanya boleh membeli, misalnya dia bilang sekitar 10 juta token. Nah, 10 juta token ya berarti kan sorry 1 juta deh ya biar enak kita ngitungnya 1 juta. Artinya kalau misalnya 1.000 WL ini semua membeli, berarti kan udah berapa tuh? Berarti yang udah terjual adalah
Bentar-bentar, ganti deh. Anggap cuma 1.000 token yang boleh dibeli oleh satu WL. Ya kan berarti 1 juta token itu terjual ya berarti ya. Jadi ada 1 juta token yang dijual khusus untuk whitelist ya, khusus untuk WL lah. Berarti sisanya masih ada 99 juta ya, 99 juta. Nah, ini yang jadi FCFS. Kayak gitu. Jadi teman-teman nanti harus rebutan di public sale-nya atau ketika dia IDO ya kayak gitu. Jadi perbedaan WL adalah dia mendapatkan hak akses duluan kayak gitu. Nah, cara dapat WL gimana kok? Biasanya kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang kebanyakan itu mereka buat dapetin whitelist itu di Discord, di grup Discord. Nah, teman-teman yang terbiasa di grup Telegram harus mulai terbiasa pakai Discord ya. Dan memang sebenarnya gue udah pernah sounding tentang Discord ini, bahkan ketika awal channel ini dibuat ya. Jadi saat ini banyak banget project-project tuh yang fokusnya itu ngebangun komunitasnya itu di Discord gitu loh, bukan di Telegram lagi. Ya, kenapa Discord? Karena Discord memang lebih rapi dan lebih nyaman. Dan di Discord itu kita bisa dikasih role untuk whitelist. Ya, jadi teman-teman misalnya ada project A. Nah, biasanya kalau teman-teman gabung ke Discord-nya, kalau dia memang ada fitur whitelist, dia ada satu channel khusus misalnya dibilang whitelist channel misalnya. Nah, di sini di whitelist channel ini dia ada informasi tentang gimana cara dapat whitelist-nya. Ya, misalnya dibilang whitelist-nya cuma 500 orang doang. Cara dapatnya adalah teman-teman harus namanya invite misalnya 10 orang, habis itu harus level 15 ya dan lain-lain. Jadi cara dapetin WL itu di tiap project itu beda-beda, tergantung developer atau timnya ini pengen ngasih caranya itu gimana. Ada yang minimal kita cuma invite 10 orang langsung dapat whitelist. Ada yang kita harus leveling sampai 10 level kita dapat whitelist. Ada yang harus dua-duanya, misal level 10 invite 10 level 10 baru dapat whitelist. Ada yang harus invite cuma 5 tapi harus level 15 baru dapat whitelist kayak gitu. Jadi macam-macam misi dan yang harus dilakukan untuk mendapatkan whitelist. Jadi kuncinya adalah teman-teman harus join grup Discord, teman-teman pelajari, baca baik-baik, pasti ada informasinya, jangan males baca, pasti ada informasi di sana gimana cara kita dapat whitelist. Ya, apakah whitelistnya ini punya maksimal whitelist? Biasanya pasti ada. Apakah slotnya masih ada atau enggak? Itu teman-teman harus tanyakan ke moderatornya atau biasanya di keterangan informasi di Discord pun udah ada gitu loh. Ya, misalnya dia bilang whitelistnya ini cuma 500 orang, yang udah dapat baru 100 orang, berarti kan masih ada 400 slot dapetin whitelist. Ya. Terus kalau misalnya gue udah dapat whitelist, tapi gue nggak pengen ikut projectnya nih, gue nggak mau beli tokennya, nggak mau beli NFT-nya, pokoknya gue nggak tertarik dengan projectnya, tapi gue dapat whitelist. Nah, ini whitelist ini bisa gue apain gitu loh. Nah, whitelist ini biasanya ada beberapa orang yang menjadi whitelist hunter atau WL hunter, kita sebutannya whitelist hunter. Nah, si whitelist hunter ini tugasnya ngapain? Tugasnya kerjaannya dia ini adalah keliling ya, keliling grup-grup Discord buat dapetin WL, dapetin whitelist. Habis itu setelah mereka dapat whitelist diapain? WL-nya ini dijual ya, biasanya dijual. Jadi whitelist ini dijual ke orang yang membutuhkan hak akses atau WL kayak gitu. Jadi ada memang saat ini udah ada segelintir orang yang jobnya ini menjadi seorang whitelist hunter yang tugasnya ini adalah mendapatkan whitelist lalu whitelistnya ini dijual ke orang lain yang membutuhkan karena pasti ada beberapa orang yang tertarik dengan project tersebut tapi daripada mereka berperang ya mendapatkan token atau yang ingin dibeli itu dari segi FCFS karena berperang di FCFS tuh memang agak berat siapa cepat siapa yang dapat jadi mereka ini ada yang beberapa rela keluar duit mendapatkan whitelist-nya doang, hak akses untuk membeli duluan. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin ini bisa jadi kerjaan baru buat teman-teman yang pengen ibaratnya mencoba-coba daripada airdrop kan airdrop lebih susah ya. Kalau menurut gue sih dapetin airdrop jauh lebih susah daripada whitelist ini. Whitelist ini memang lebih mudah sih. Jadi teman-teman bisa coba-coba masuk ke grup-grup project-project baru, tinggal cari di Twitter ya, cari-cari project baru yang ada Discord, masuk ke Discord-nya mereka biasanya ada whitelist. Nah, teman-teman kejar dapetin whitelist-nya. Habis itu teman-teman terserah mau pakai atau mau jual, ya. Nah, terus tadi kok ada level, maksudnya level ini apa? Pembahasannya gimana cara naikin level di Discord? Caranya adalah teman-teman hanya perlu chatting atau ngobrol atau aktif dalam Discord-nya. Misalnya teman-teman masuk ke Discord Project A, dia bilang harus level 15.
Nah, teman-teman tinggal chatting-chatting aja, ngobrol, terserah mau ngomongin apa gitu loh. Ya, terserah teman-teman pengen ngechat apa, pokoknya teman-teman harus ngechat, harus chatting, harus aktif, baru teman-teman dapat EXP atau experience. Experience ini teman-teman bisa dipakai untuk naik level. Ketika teman-teman sudah memenuhi level yang diminta, maka teman-teman minta role whitelist-nya ke moderator. Begitu, kasih bukti tunjuknya. Misalnya dibilang invite 10 orang dan harus level 15, ya udah teman-teman screenshot tunjukin buktinya, maka teman-teman dapat role whitelist kayak gitu. Ya, setelah teman-teman dapat role whitelist, apa yang harus dilakukan? Biasanya sih harus tetap aktif, terus teman-teman harus ya aktif aja sih, aktif ngobrol kayak gitu. Nanti ketika dia sudah launching, produknya udah ada, teman-teman bisa membeli atau ya menjual slot whitelistnya ke orang lain. Nah, untuk cara jual slot whitelist gimana? Biasanya teman-teman itu nanti orang yang ingin membeli itu akan nitip dananya dulu ke teman-teman, biasanya kayak gitu. Atau ketika teman-teman input wallet address di slot whitelist-nya, teman-teman input wallet address orang lain yang ingin membeli slotnya teman-teman, kayak gitu. Ya pokoknya teman-teman cobain sendiri, rasain sendiri, baru teman-teman bakal tahu, kayak gitu. Oke, jadi kita rangkum sedikit lagi. Intinya whitelist adalah VIP pass atau akses hak khusus untuk membeli duluan, ya, untuk biar bisa membeli duluan. Jadi nggak perlu namanya rebutan atau FCFS, begitu. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ingat whitelist ini tuh bisa di tempat banyak macam, nggak cuma NFT doang. Memang untuk sekarang kebanyakan di NFT project, tapi saat ini udah banyak kok, udah ada di project NFT, DeFi, Metaverse, game, Node, dan lain-lain. Itu udah ada banyak banget. Jadi teman-teman tinggal pelajari aja ya. Rajin membaca pasti teman-teman akan paham kok. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.